Firman Allah itu, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah memberi gambaran, pelajaran, perumpamaan. Allah memberi gambaran, pelajaran, perumpamaan. Ini saya lanjutin dulu. Ini kalau dilanjutkan berarti ini ahlul jannah. Ini ahlun nar. Ini calon penghuni surga, yang ini calon penghuni neraka. Ya, tergambar. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yang calon penghuni neraka sebelum Nabi, surat At-Tahrim ayat 10. Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ini pelajaran dan gambaran. Apa yang membuat keduanya disebut ahlu syar, ahlu nar? Karena tahta abdaini solihaini. Kedua perempuan itu masing-masing berada di bawah kepemimpinan hamba Allah yang soleh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, bukan hanya untuk umatnya, tapi termasuk keluarganya dan istrinya. Tapi fakhonatahuma, istrinya berkhianat, mendengarkan, tidak mau melaksanakan, mendampingi sebagai istri, tapi tidak taat atas perintah suami dan perintah Allah. Apa akibatnya? Waqila dkhulan nar ma'ad-dakhili. Maka dikatakan bagi keduanya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Di tengah-tengahnya itu falam yugniya anhuma. Walaupun soleh Nabi Nuh, walaupun soleh Nabi Lut, tidak dia mampu untuk mencukupi, menutupi dosa istrinya dan mengajaknya. Di dunia sudah berusaha, itu sudah menjadikan ladang ibadah, setiap hari mendakwahinya, menasehatinya, tapi karena fakhonatahuma khianat, maka Allah takdirkan menjadi ahlu syar, ahlu nar. Ini mengingatkan kepada kita, bagi suami kita tidak boleh lelah mendidik, membina, memimpin istri. Tapi bagi istri tidak selamanya menjadi tanggung jawab suami. Kalau pendidikan suami sudah lengkap, arahan suami sudah lengkap, tidak ada kata kapok atau bosan mendidik dan memimpin, tapi istrinya khianat, maka Allah takdirkan. Maka di surat Ali Imran yang pernah saya sampaikan membahas keluarga, Nuh itu menjadi pilihan. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Allah memilih Nabi Adam dan juga memilih Nabi Nuh secara pribadi. Tapi secara keluarga belum dipilih. Beda dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, Allah memilih keluarganya, keluarga pilihan. Tapi Nabi Nuh, keluarganya bukan keluarga pilihan, tapi Nabi Nuhnya pilihan. Maka Allah bimbing terus, Allah suruh membuat perahu, di tengah-tengah umatnya menghina, gila Nuh, bikin perahu di puncak gunung. Ternyata istrinya ngikutin. Dalam kisahnya istri namanya Wahilah. Suami saya memang gila. Ikut-ikutan. Maka akhirnya ketika banjir besar itu, yang selamat adalah yang mengikuti Nabi Nuh, dan yang celaka adalah kaumnya yang zalim, termasuk istrinya dan termasuk salah satu anaknya Kanan. Nah ini bahayanya Pak, kalau istri tidak solehah atau istri berkhianat akan bisa membawa anak. Tapi kalau istri solehah, insya Allah membawa anak juga kepada kebaikan. Maka inilah pentingnya Al-Quran atau Allah membahas tentang wanita sampai berulang-ulang. Demikian juga istrinya Nabi Lut. Di antara khianatnya istri Nabi Lut adalah membiarkan, memfasilitasi bahkan praktek sodomi homoseksual kaumnya. Sudah mampu karakternya, kaumnya itu homoseksual, begitu ada tamunya Nabi Lut
orang-orang ganteng, para malaikat yang menyerupai laki-laki ganteng, itu dikabarkan kepada kaum. Di rumahku ada tamunya suamiku, orang-orang ganteng. Akhirnya pada datang tuh orang. Tapi Nabi Nuh khawatir, kemudian Nabi Nuh ditenangkan sendiri oleh para malaikat. Nabi Nuh diungsikan, kemudian tanahnya itu diamblaskan dan dibalikan. Maka kaumnya termasuk istrinya, termasuk yang Allah binasakan ketika Nabi Lut setelah diungsikan. Nah ini Allah abadikan di surat At-Tahrim ayat 10. Tapi di ayat 11, di ayat berikutnya Allah firmankan tentang wanita yang soleh, yang soleha, calon ahli jannah sebelum Nabi, yaitu Asyah binti Muzahim, istri siapa Pak? Istrinya Fir'aun. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Dan Allah memberikan gambaran, perumpamaan, pelajaran bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Apa gambarannya? Idh qalat, ketika istri Fir'aun berkata dalam rangka berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah bangunan di surga. Sementara kita pahami Asyah itu istrinya raja yang luar biasa berkuasanya, istananya megah, di depannya penuh dengan aneka ragam, di belakang istananya juga megah, air sungai mengalir dengan indahnya, itu dikuasai oleh Fir'aun. Kekayaan rumah istana itu tidak kurang di dunia. Tapi wanita soleh itu orientasi utamanya adalah akhir. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang dikejar adalah akhirat tapi tidak melupakan dunia. Maka Asyah menjadi contoh, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Yang akan jadi pertanyaan, dan ini yang jarang dibahas adalah, kenapa kok Asyah wanita solihah sampai mau menikahi Fir'aun? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Fir'aun itu raja yang semakin hari semakin ingin terus berkuasa, maka biasanya melampaui batas. Dan Allah sampaikan, innahu tagha. Fir'aun itu sesungguhnya telah melampaui batas. Di antaranya adalah ketika diberi kekayaan, ketika diberi kekuasaan, itu semakin menjadi-jadi. Dunia ini dikuasai oleh kita. Air yang mengalir, yang banyak dibutuhkan manusia, itu dalam kekuasaanku, berada di belakang istanaku. Mesir dalam kekuasaan. Akhirnya mengaku, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha luhur. Nah, karena penguasa, maka ingin semuanya dikuasai. Termasuk harta sudah dikuasai, rakyat sudah dikuasai. Di antara yang ingin menjadi dambaan berikutnya bagi Fir'aun adalah wanita tercantik harus dia kuasai. Gimana biar bisa menemukan wanita tercantik? Adakanlah kontes kecantikan. Versi dulu tapi ya, bukan versi sekarang. Nah, sehingga dibentuklah panitia dari kerajaan untuk menilai para wanita-wanita cantik di Mesir dan di sekitar Mesir yang terjangkau. Dan terpilihlah Asyah binti Muzahim. Karena bagi Fir'aun, bagi raja, bagi penguasa, kalau sudah menguasai wanita, menikahi wanita tercantik, maka berarti sudah menguasai wanita-wanita yang lain di bawahnya dia, dan yang paling cantik dia nikahi. Karena wanita solihah tidak mau dinikahi oleh Fir'aun. Asyah itu awalnya tidak mau. Tapi karena tidak mau, Fir'aun semakin melampaui batas lagi. Bapak dan ibunya diambil ke kerajaan, dianiaya. Agar Asyah mau dinikahi oleh Fir'aun. Begitu sudah dipertemukan, diperlihatkan bapaknya dan ibunya dalam penganiayaan, maka Asyah sebagai wanita soleh tidak tega melihat bapaknya Muzahim dan ibunya, istrinya
Muzahim disiksa. Maka kemudian Asia dikasih, kamu kalau mau dinikahi oleh Fir'aun tidak bakal menyaksikan orang tua seperti itu. Sebagai wanita solihah, senantiasa berhati-hati, tentu terus berdoa kepada Allah, mohon akhirnya mengajukan 3 syarat. Saya siap dinikahi oleh Fir'aun, oleh engkau, syarat saya mohon dipenuhi. Pertama, bebaskan orang tua saya. Yang kedua, bangunkan rumah termewah bagi orang tua saya. Harapannya syarat itu tidak dipenuhi sehingga syarat dinikahi tidak jadi. Tapi ternyata gampang bagi Fir'aun. Akhirnya syarat ketiga, saya siap dinikahi, saya siap menjadi istrinya Fir'aun, dan saya siap mendampingi, tapi satu yang saya tidak mau, saya tidak siap digauli oleh Fir'aun, tidak siap disenggama, jimat. Fir'aun dalam hal itu, oke, yang penting aku sudah menikahi kamu, kamu sudah siap mendampingi aku, kamu sudah menempati tempatku, kamu kalau aku bawa kemana-mana siap, itu sudah cukup bagiku, karena itu sudah berarti menguasai wanita tercantik. Adapun hubungan suami istri, kemarin saya pernah menyampaikan, gimana rugi dong Fir'aun, gimana Fir'aun kok bisa tahan gitu, menikahi tidak bergaul dalam itu punya wanita cinta Asia. Tapi dalam hal gengsi harus didampingi oleh Asia. Maka itu dijaga oleh Asia supaya suci, maka dengan doa tadi, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, bangunkan bagiku rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya Fir'aun. Nah, ini peringatan ibu-ibu kalau suaminya kejam kayak Fir'aun gitu. Nah, doanya doa itu. Tapi insya Allah gak ada. Wa najjini minal qaumin dzalimin, dan selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Ini doanya Asia. Maka begitu Asia ditempatkan, beliau sebagai istri resmi dan istri teristimewa, maka punya potensi untuk melakukan hal-hal kebaikan sebagai posisinya. Di antaranya adalah nanti akan sukses mengasuh Musa alaihissalam. Jadi wanita itu solihah tentu harus juga memanfaatkan potensinya. Nah, ini lanjutin lagi, kisah berikutnya adalah Fir'aun mengultimatum, mendeklarasikan berdasarkan mimpi dan ramalan paranormalnya bahwa yang akan mengalahkan Fir'aun adalah laki-laki yang dilahirkan oleh kaum Bani Israel. Di Mesir itu 2 suku besar dulu. Bani Kipti, suku Kipti, sukunya Fir'aun, itu penguasa, golongan orang-orang kaya, dan suku Bani Israel, yang kerjanya sebagai pembantu, kerjanya orang golongan kedua, kasta kedua. Nah, sehingga ketika Fir'aun mengultimatum, mendeklarasikan bayi laki-laki dari Bani Israel, karena berdasarkan mimpi dan ramalan paranormalnya nanti yang akan mengalahkan Fir'aun adalah bayi dari Bani Israel, maka dideklarasikan semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Bani Israel dibunuh. Ada yang komplain, kalau bayi laki-laki dari Bani Israel semua dibunuh, bagaimana 10 tahun, bagaimana 20 tahun ke depan kami, ketika kami butuh tenaga kerja dari mereka. Maka akhirnya setahun dihidupkan, setahun berikutnya matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Maka Harun lahir di zaman ketika diizinkan hidup, sementara Musa lahir di zaman tahun yang harus dibunuh. Nah, tapi wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Kemudian ketika Musa lahir, semua intel-intelnya, tentaranya, pasukan Fir'aun, gerilya, semua yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh dari Bani Israel. Nah, ibunya Musa Allah beri ilham. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Setelah melahirkan, susui aja dulu, susui. Fa'idha hifti alaihi fa'alkihi fil yami, surat Al-Qasas. Ketika kau khawatir, maka alirkanlah dia di sini. Nah, dalam kisahnya dialirkan tapi diikat sehingga jauh gitu, tidak kelihatan. Nanti kalau aman tarik lagi, disusui lagi. Nah, dalam kondisi tertentu intel-intel pada datang, nah itu membuat tidak tenang, tidak nyaman, sampai kaget, akhirnya terlepaslah
ikatannya itu, maka ngalirlah bayi Musa di dalam peti di sungai, sungainya sungai besar. Maka al-yamu itu di bawah laut, di atas sungai, sehingga aliran besar. Tapi sebagai wanita solihah, ibunya Musa itu perlu dengan strategi. Ada perempuan kakaknya Musa yang disuruh memantau. Kusihi, jadi berkata ibunya Musa kepada kakaknya Musa yang perempuan itu, awasi dia, diawasi terus. Nah, yang awasi itu perempuan supaya aman. Diawasi itu bayinya sampai diketahui bersandarnya di istananya Fir'aun. Dan ditemukan oleh orang-orangnya Fir'aun, diserahkan kepada Asia. Nah, ini peranannya Asia nih terhadap Musa, terhadap masa depan adalah ketika Fir'aun sudah mengetahui bahwa bayi sudah mendeklarasikan bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh, maka ini pasti dari bayi Bani Israel bunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun? Disitulah fungsinya perempuan merayu suami dilakukan. Peranan istri, peranan wanita terhadap generasi, walaupun bukan anak kandungnya, tapi di sini penting peranannya. Apa kata-katanya? Waqalatim ra'atu Fir'aun qurratu ainin li wala asa ayan fa'ana aw natahidahu wala. Wahai suamiku, ini bayi indah ku pandang dan bisa juga engkau pandang dengan indah. Asa ayan fa'ana. Jadi qurratu ain itu enak dipandangnya. Itu yang disampaikan oleh Asia. Kalau kau cinta padaku, maka dengarkanlah aku. Ini bayi enak kulihatnya. Asa ayan fa'ana, bisa bermanfaat untuk hiburan bagiku. Atau ini bisa kita jadikan anak. Kita bertahun-tahun menikah kan tidak punya anak. Nah, Fir'aun lupa kalau Fir'aun tidak diizinkan menggauli Asia, tapi yang diingatnya adalah benar tidak punya anak gitu, karena layar dari istrinya. Maka selamatlah Musa dari pembunuhan Fir'aun. Jadi bukan hanya wanita solihah itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi selamat dan ingin bangun rumah di surga, tapi juga bagaimana menyelamatkan generasi. Jadi ibu-ibu, pastikan upayakan menjadi ibu yang solihah, menyusui anaknya, dan mengasuh anaknya, dan menyiapkan generasi ke depan. Maka begitu Musa sudah membutuhkan ASI, langsung dipanggil ibu-ibu yang menyusui. Ternyata Musa menolak semua yang dihadirkan. Barulah kakaknya yang perempuan tadi mengawasi datang. Hal adzullukum ala ahli baitin, kalau di bahasa kita, bolehkah aku menyampaikan sesuatu? Aku akan mengabarkan di tempatku ada wanita baik, pandai mengasuh anak, asiknya lagi aktif, lagi keluar, maka kalau diperkenankan, saya optimis, saya meyakin beliau bisa mengasuh bayi ini. Dalam kondisi dibutuhkan ibu yang menyusui, ada peluang yang dibawa oleh gadis kakaknya Musa tadi, tanpa menyampaikan rahasianya bahwa ini adalah nanti ada ibunya. Kalau tidak cerdas itu orang yang oh ini ibunya di sana, aku tahu ini ada itu, itu tidak cerdas. Nah, dalam kondisi genting seperti itu, banyak hal yang harus dirahasiakan. Nah, wanita soleh itu harus bisa merahasiakan mana yang harus dirahasiakan. Tidak ember, tidak semuanya diungkapkan. Nah, ini yang dilakukan oleh kakaknya Musa. Nanti Pak diizinkan memanggilnya, dipanggillah ibu kandungnya atau termasuk ibu kandungnya Musa. Begitu ketemu, maka langsung Musa mau menyusui. Tanpa dipikir siapa ini, siapa itu, dijadikanlah itu ibu yang menyusuinya. Nah, padahal itu memang ibu kandungnya. Allah memenuhi janjinya di awal ayatnya tadi, kami akan mengembalikannya. Setelah dialirkan nanti akan dipertemukan lagi. Nah, dipertemukannya itu di situ. Jadi Musa itu sejak kecil dalam ancaman Fir'aun, tapi diasuh oleh istrinya Fir'aun, disusui oleh ibu kandungnya, dan ditemani permainannya oleh kakak kandungnya. Ini pentingnya peranan wanita terhadap generasi. Memenuhi kebutuhan asinya, mengasuhnya, dan memenuhi kebutuhan gizinya. Maka nanti Musa tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat. Sekali pukul, orang mati. Gitu. Lari dari Mesir karena habis melakukan sesuatu yang memang dicari-cari kesalahan, maka akhirnya Musa harus berlindung, hijrahnya ke Madian dalam ratusan kilo, tidak ada kendaraan,
tidak ngabarin WA dulu lagi kan. Nah itu harus selamat, maka pergilah ke Madian, ketemu dengan Nabi Syuaib, belajar ke Nabi Syuaib, dinikahkan oleh Nabi Syuaib. Setelah 10 tahun belajar ke Nabi Syuaib, barulah kembali lagi mengalahkan Firaun. Nah itu yang ingin saya sampaikan adalah betapa penting peranan wanita. Maka digambarkan di surat At-Tahrim ayat 11 itu. Nah ini surat At-Tahrim, kalau ini ayat 10-nya, nah berikutnya surat At-Tahrim ayat 11. Nah di ayat 12-nya, ayat terakhirnya itu Allah menggambarkan tentang Maryam. Ada lagi wanita istimewa di Al-Quran, yaitu Maryam. Maryam ini dibahas khusus juga di surat Maryam, surat ke-19. Tapi diungkap lagi di surat At-Tahrim, bahwa Allah memberi contoh Maryam, wanita solihah, yang kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya, dan kemudian lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Dan Maryam ini menjadi wanita solihah, dilahirkan oleh wanita solihah, yaitu istrinya Imran. Ini sudah disampaikan di surat Ali Imran. Jadi bahas Maryam itu di surat Ali Imran ada, tapi lebih dominan membahas bapaknya yang kemudian meninggal ketika Maryam dalam kandungan ibunya hamil. Kemudian Imrannya meninggal, istri solihah Hana namanya, istrinya Imran itu menjaganya, melahirkannya, mendoakannya, menyusuinya, mengasuhnya. Begitu sudah layak mendapatkan pendidikan, dititipkan pendidikannya kepada Nabi Zakaria. Maka tumbuhlah Maryam menjadi wanita yang solihah, ilmunya cukup karena atas bimbingan Nabi Zakaria. Nah, jadi ini pentingnya seorang ibu mendidik dari kecil, tapi juga butuh pendidikan dari sosok bapak. Maka ini mengingatkan kepada kita, ibu-ibu penting mengasuh bayi sejak kecil, dari mulai dalam kandungan, bapaknya membantu, begitu lahir juga masih ibu, sampai 2 tahun menyusui sempurna, tapi nanti bapak harus memberi peranan tertentu, peranan khusus mendidik anak. Yang menguatkan hafalan syahadatnya, yang menguatkan pemahaman akidahnya. Nah ini diabadikan di surat Luqman. Nah, Luqman itu bukan Nabi dan Rasul, tapi Allah abadikan. Nah, ternyata sudah jam 6. Berikutnya, setelah Asia tadi ada Maryam. Di sini, Ahlul Khair ada Maryam. Surat At-Tahrim ayat 12, dan juga di surat Maryam, dan juga di surat Ali Imran. Nah, yang di zaman Nabi adalah istrinya Nabi, Aisyah, itu Allah abadikan di surat An-Nur ayat 11. Ini menarik nih Pak. Jadi Aisyah itu kalau mendampingi Rasulullah berperang, termasuk ketika menggali parit, Aisyah itu menghiburnya dengan membersihkan keringatnya, sehingga semangat Rasul terus semangat. Tapi kalau sedang istirahat, beliau itu di tenda, kalau perjalanan, beliau itu di tandu. Jadi tempat tertutup, nanti diangkat. Nah, selesai pulang perang, itu Aisyah kehilangan perhiasannya, sehingga beliau mencari. Sementara yang angkat tandu tidak tahu ada Aisyah apa tidak di dalam. Ya mungkin karena juga tidak gemuk, jadi tidak terlalu terasa tuh ada dan tidaknya, tanduknya berat. Maka diangkatlah tandu itu, berangkat, sementara Aisyah masih cari perhiasan. Nah, strategi Rasulullah Pak, kalau perjalanan itu baik berangkat maupun pulang, ada tim penyapu. Jangan sampai ada pasukan yang tercecer, ada orang yang tercecer. Maka yang ditugaskan adalah Sofwan. Dengan kendaraannya, untanya, kemudian Sofwan itu paling belakang. Ternyata menemukan si Aisyah sendirian. Ini pas, karena memang bagian penyapuan terakhir ini berarti Aisyah tertinggal dari rombongan Nabi. Maka Sofwan langsung turun, tidak banyak berkata-kata, tugasnya menyapu, berarti jangan sampai ditinggalkan, karena berarti tugasnya tidak ditunaikan, harus terakhir Sofwan itu. Maka Aisyah dipersilahkan naik dan berjalan di punggung untanya,
Sofwan berada di bawah. Tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan khusus, tapi begitu sampai orang-orang munafik, orang-orang yang tidak senang kepada Rasul, itu kerjaannya selain dusta adalah mencari-cari kesalahan, menggoreng isu, menggoreng suasana, menjadikan isu yang panas. Maka disebutnya berita ifki. Ifki itu dosa. Jadi berita bohongnya itu digoreng. Wahai Rasul, tidak mungkin wanita, apalagi masih muda, berjalan bersama laki-laki tanpa melakukan sesuatu. Dan memang karena paling belakangan semua pulang-pulang tujuannya pulang. Tidak ada konsentrasi ke belakang, dan yang di belakang sudah ada yang ditugaskan. Nah, begitu berita itu nyampe, nah akhirnya berdampak kepada Rasulullah mendiamkan Aisyah. Maka kemudian Allah ingatkan di surat An-Nur, mereka membawa kabar tapi tidak dengan saksi yang jelas juga. Maka kalau ada berita miring tentang istri kita, tentang perselingkuhan, itu hendaklah menghadirkan 4 saksi. Dan bagi kita adalah hati-hati untuk menyaring berita, mendapatkan berita itu hati-hati. Jangan sampai Pak Haji sering pulang malam padahal tugas dakwah, padahal tugas yang lain, diisukan oleh tetangganya, wih Pak Haji sering pulang malam, itu punya istri simpanan, istrinya kesulut, tetangganya terus menyulut. Nah, padahal itu orang yang tidak senang, yang mau merusak rumah tangga. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah. Allah mengingatkan. Nah, bagi kita juga ini pelajaran. Bagi kita adalah pelajaran. Bahwa di tengah usaha kita membangun rumah tangga yang harmonis, di setengah istri kita taat kepada kita, di tengah kita membina, upaya godaan syaitan, upaya syaitan baik golongan jin maupun golongan manusia bisa jadi menguji kita, menggoda kita. Maka kita harus senantiasa sabar, dan di antara peringatan bagi kita adalah komunikasi dan tabayun, konfirmasi, mencari kebenaran itu penting dalam hal berkomunikasi dengan keluarga. Ini wanita yang memang Allah gambarkan dari istri Nabi. Jadi salah satu kekhususan Nabi menikahi berbagai wanita dan berbagai macam. Jadi ada gadis yang masih belia, ada janda yang sudah tua, ada dari golongan Hifti dari Mesir di zaman Rasulullah itu kan banyaknya amah, pembantu, budak. Nah, itu Rasulullah juga nikahi. Yang tua Rasulullah nikahi, ini sebagai contoh bagaimana suami kalau menikahi wanita yang masih muda. Betapa Rasulullah berperilaku terbaik kepada Aisyah. Bagaimana suami kalau menikahi seperti Maria Kiptia, semuanya beliau pergauli dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Wanita di zaman Nabi. Tapi satu lagi Pak, ada wanita di zaman Nabi yang diabadikan ini sebagai provokator besar. Siapa? Suratnya diabadikan dengan suaminya Pak. Surat ke-111. Surat apa Pak? Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tangannya, perbuatannya, perilakunya, dan akhirnya orangnya Abu Lahab itu celaka. Dan celakanya itu juga dipengaruhi oleh istrinya bersama-sama dengan istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi salah satu keburukan Abu Lahab yang jarang diceritakan itu, setiap hari ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, sudah berdakwah, pengikut banyak. Pengikut mulai ada, bahkan mulai dari luar kota pada datang, ingin mengetahui, ingin ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab ini, kerjaannya tiap hari itu mendeteksi orang yang masuk ke Mekah, di gerbangnya itu dilihat, ini mau dagang atau mau ketemu Muhammad. Jadi kalau tidak mau barang dagangan ditanya,
Mau kemana kamu? Dari mana kamu? Kalau jawabannya mau ketemu Nabi Muhammad, mau ketemu Muhammad, aku pengen tahu. Itu langsung sama Abu Lahab itu dicegat. Berhenti kamu, pulang. Innahu syahirun kadzdzab. Muhammad itu tukang sihir yang benar-benar dan pendusta. Kamu kalau ketemu pasti akan kena tipuannya. Ini apa namanya biadabnya Abu Lahab. Salah satu perbuatan Abu Lahab. Jadi bukan hanya memusuhi Nabi Muhammad, bukan hanya membenci langsung, tapi orang-orang yang mau ketemu Nabi Muhammad dia halang. Dan itu didukung oleh istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, kalau kita kan melakukan sesuatu karena istri kita solihah, insya Allah kita diingatkan. Nah, kalau ini sudah melakukan sesuatu yang buruk, didukung lagi terus gitu. Makanya digambarkan wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya itu membawa kayu bakar, provokator, memprovokasi keburukan terus. Saya selana ronda talah, maka ahluna, kami akan memasukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, banyak wanita-wanita lain di Al-Quran seperti putrinya Nabi Syuaib nanti mendampingi Musa berjuang. Kemudian ibunya Musa tadi sudah saya sampaikan, saudaranya Musa, istrinya Imron, istrinya Al-Aziz yang kemudian apa namanya menggambarkan wanita gampang tergoda. Maka bapak-bapak jangan menyimpan laki-laki di rumah, baik adik kandung ataupun saudara laki-laki di rumah, sementara kita sedang pergi, di rumah hanya ada istri kita saja. Wanita itu gampang tergoda. Seperti di kisah Nabi Yusuf. Makanya Rasulullah juga mengingatkan tidak boleh membiarkan adik kita di rumah kita dalam kondisi kita tidak ada. Nah, ini gambarnya dulu seperti istrinya Al-Aziz. Nah, Yusuf itu budak belian waktu ditemukan oleh pedagang yang menemukan Yusuf di sumur, dijual, dijadikan budak, tapi ganteng luar biasa, baiknya luar biasa, sudah berpenampilan seperti pemuda. Nah, istrinya kepincut, akhirnya menggodanya. Sampai digambarkan di surat Yusuf dengan lengkap, dimasukkan kamarnya dikunci, Yusuf mau keluar ditarik hingga sobek baju gamisnya Yusuf dari belakang. Nah, begitu istrinya, nah ini istri itu melindungi dirinya, gampang berdusta. Wahai suamiku, gimana hukuman bagi pembantu kita yang mengganggu aku sebagai istrimu? Nah, jadi pemutarbalikan fakta. Tapi Al-Aziz itu bijaksana, nanya ke penasihat, mana ini? Apakah benar aku harus menghukum karena dia mengganggu istriku? Coba perhatikan, dia sobek bajunya di depan apa di belakang? Nah, suami itu harus bijaksana, Pak. Jangan lo dapat berita, jangan langsung menghakimi. Karena berita itu bisa jadi ini. Coba perhatikan dulu, Yusuf itu sobek bajunya di depan apa belakang? Kalau depan bisa jadi Yusuf mau menganiaya istrimu berontak, maka rusaklah baju belakangnya. Tapi kalau sobeknya di belakang berarti istrimu dusta. Dia lari, ditarik. Karena nggak mungkin gitu. Laki-laki mau menganiaya perempuan sobeknya di belakang. Ternyata benar. Tapi bagaimanapun kemudian Yusuf, ya Allah kalau memang kami seperti ini digoda, mendingan aku dimasukkan ke penjara. Maka Yusuf dimasukkan ke penjara atas doanya. Nah, itu gambaran perempuan, dan bagi kita adalah bagaimana kita mengkondisikan perempuan yang ada di rumah kita, baik istri kita maupun anak kita. Terakhir, nanti di akhir zaman ketika Dajjal datang, itu Rasulullah mengingatkan, jika Dajjal datang, maka di rumahmu ada istrimu dan anak perempuanmu, itulah yang utama kamu ikat, jaga benar. Karena yang gampang kena fitnah Dajjal adalah perempuan. Dalam kondisi banyak kekurangan harta, banyak kekurangan kebutuhan, Dajjal datang dengan menggiurkan. Dajjal tunjuk bumi untuk tumbuh hujan suruh turun, tumbuhan subur ada. Dajjal mempersilahkan asal masyarakat mengikuti Dajjal. Yang gampang terpesona, tergoda adalah perempuan. Maka ikatlah perempuan yang ada di rumah ketika Dajjal sudah datang. Ini bagian dari peringatan bagi kita betapa hati-hati, betapa pentingnya menjaga wanita, menjaga perempuan. Yang saya sampaikan tadi berdasarkan Rasulullah mengingatkan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ya al-mar'atu sholihah. Maka jadikanlah istri kita menjadi hiasan terbaik di dunia, yaitu jangan menjadikan wanita yang sholihah.
tentu harus sama-sama, suaminya memimpin, istrinya mengikuti. Nah, atau jangan suami istrinya soleh, suaminya kayak Fir'aun, jangan juga suaminya kayak Nabi Nuh, istrinya kayak istrinya Nabi Nuh. Nah, tapi yang ideal adalah Nabi Muhammad dan istrinya, Nabi Ibrahim dan istrinya, Imran dan istrinya, gitu. Yang paling kita jauhi adalah seperti Abu Lahab, suaminya jahat, istrinya pendukung. Naudzubillah. Al-Quran lengkap menggambarkan wanita bahkan keluarga. Maka kalau di sensus itu wanita itu di Al-Quran itu peranan sebagai istri itu lebih dominan. Kalau dikumpulkan ayat tentang wanita itu 54% itu membahas posisi wanita sebagai istri. Barulah kemudian 27% membahas tentang ibu-ibu. Nah, sisanya membahas tentang wanita secara personal menjadi wanita solih. Jarang wanita dibahas menjadi tentang sosialita walaupun ada. Misalnya tentang Ratu Bilqis memimpin, tapi itu dalam kondisi belum normal. Begitu sudah normal, beliau mendampingi Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini salah satu bahasan tentang wanita. Wallahu a'lam bishawab wa iyyakum minallah wa iyyakum syaitan wallahu rasuluhu minkum bari'un, yang benar dari Allah dan Rasul. Bila dan salah kekurangan pribadi mohon diwakil maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang menambahi silahkan Bapak. Sampai syuruk masih ada 5 menitan lagi. Cukup Pak Haji? Kalau tidak ada tambahan mari kita berdoa. Minum dulu. Sebelum hamdalah dan kafaratul majlis, kita menyempurnakan alim kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa memanfaatkan ilmu kita dan menyampaikan hal-hal yang terpenting yang kita dapatkan kepada keluarga kita, termasuk pada istri kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'al hayatana ma'al Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an, Allahumma ij'alna min hafizil Qur'an. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal hazzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa syai'il asqam. Allahumma irfa'na al-ghula wal bala wal ghadha wal fahsya wal munkar wa su'il muhtalifa wa syada'ida wal mihan ma dhahara min wa batana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrari azza wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil hamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya. Masya Allah. Itu zalimnya super itu. Sampai melengkapi upaya untuk merubahnya. Jadi pertama, sampaikan unek-unek yang ada di dalam hati ibu dengan suaminya musyawarah. Ketika musyawarah berdua mentok, maka hadirkan orang yang bisa menjadi penengah. Nah, kalau tidak bisa juga penengah, maka hadirkan
pemimpin atau sesepuh dari keluarga suami dan dari keluarga istri untuk memusyawarahkan hingga terjadi islah, terjadi perdamaian. Ketika mentok, nah tinggal ibu mau bertahan seperti Asia, istrinya Firaun, melanjutkan tapi tetap menjaga kesucian dengan ibadah, atau ibu mengajukan dengan terpenuhi, mencari nasihat dan lain sebagainya sudah mentok, maka hak ibu juga boleh untuk mengajukan daripada terus sakitnya tuh di sini gitu. Tapi ada upaya yang sempurna dulu untuk islah dengan mengkomunikasikannya, menasehatinya, mengingatkannya, mendoakannya, dibawa di tengah malam dalam tahajudnya agar suami bertobat. Nah, itu pokoknya itu menjadi bagaimana dengan kondisi ini, menjadikan ibroh bahwa ini ujian, ini adalah lahan ibadah. Setelah personal tidak berhasil, maka hadirkan orang ketiga untuk penengahi. Tidak berhasil juga, hadirkan kedua tokoh dari keluarga untuk mendamaikan. Nah, ketika tidak juga, maka kemudian langkah berikutnya adalah memohon pertanggungjawaban kepada suaminya. Gimana dengan seperti ini? Kan udah sehat, sudah ada. Maka nanti apakah suaminya tobat kemudian lurus atau suaminya tetap aniaya, maka dengan gentle dia akan memisahnya. Itu diizinkan kalau sudah berusaha, tapi tidak serta-merta belum apa-apa sudah aku minta cerai, nah tidak bisa, harus ada upaya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu aja kan Pak? Iya, satu aja insyaallah. Kita akhiri dengan hamdalah lagi. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.